Oke, minggu kemarin saya kasih tugas teman-teman untuk ini ya, bikin bagian ini untuk menjumlahnya, menjumlahkan. Kira-kira ada yang bisa apa enggak ya kemarin? Hari ini kita bahas itu ya. Terakhir punya kita masih seperti ini, hanya bisa menambahkan ya pakai push. Kemudian bagaimana caranya untuk menjumlahkan isi di dalam array? Menjumlahkan isi di dalam array. Oke, kalau kita lihat, kita harus menyiapkan satu buah variabel ya di dalam data. Kita namakan keranjang harga gitu, dengan awalannya adalah array yang isinya kosong. Kenapa? Karena kita mau isi array di dalam keranjang harga itu dari button-button yang kita klik kan gitu. Oke, nanti biar membuktikan atau biar tahu isinya, coba kita print aja nilai dari keranjang harga ya. Oke, kalau kita lihat keranjang harga di sini nilainya masih kosong ya. Oh, ini yang Supramio. Oke, keranjang. Oh, sorry, maaf keliru ya. Harusnya nggak di sini. Nah, ini script kita kan ini. Coba kita tambahkan keranjang harga, kita print nilainya. Hanya untuk membuktikan ya, kalau isinya itu awalnya masih kosong gitu. Ini kan masih kosong. Nah, sekarang kita coba masukkan nilai harga ke sini. Kira-kira gimana caranya? Ini sudah saya rekam ya. Oke. Berarti ketika kita ngeklik itu kan, ketika kita ngeklik tambahkan barang yang mau dibeli itu, kita harus membawa dua nilai, berarti tidak hanya satu ini dok. Merek pasti ya, merek kan sudah ketika ngeklik kita masukkan ke keranjang merek. Sekarang kita butuh satu nilai lagi yang kita masukkan ke keranjang harga. Oke, nah berarti harus ada dua parameter yang dikirim kan gitu. Jadi kita ngambil merek sama kita ngambil harganya. Nah, tinggal ambil dari sini kan. Oke. Setelah diambil ya nilainya, dikirim ke add chart. Berarti di add chart kita perlu nambahkan parameter buat nangkep ya, buat nangkep nilai harga yang diklik dari button itu tadi. Kita tangkap dengan sebuah variabel namanya harga. Terus langkah berikutnya ya tinggal di push ya, nilainya kan tinggal di push aja. Nah, biar nggak bingung urutannya, gini aja. Kemarin kan nge-push nilai dari merek, di push ke keranjang merek ya, ini di push ke sini. Sekarang kita mau nge-push nilai ke keranjang harga. Oke, kita push nilai harga dari variabel ini. Oke, harusnya kalau kita coba harganya masuk. Nah, ya kan. Nah, harganya udah masuk, berarti aliran datanya udah oke. Sekarang kan tinggal gimana caranya kita jumlahkan ini kan, array ini gimana ini langsung dijumlahkan biar ketemu. Oh ya bentar, waktu di ini harusnya juga berkurang ya. Nah, berarti kemarin kodemu, nah harus ditambahkan ini, keranjang harganya juga harus dikasih splice biar waktu ngeklik indeks produk yang mana, waktu di remove dia juga akan remove array harganya.
Ya, berarti harus ada tambahan ini. Oke, jelas ya. Nah, otomatis sekarang udah beres untuk memasukkan nilai sama nilai merek sama harga. Sekarang waktunya kita jumlahkan yang ini. Kira-kira gimana? Tinggal dilihat di manual booknya JavaScript ya. How to sum array. Nah, untuk menjumlahkan itu, kita akan belajar satu lagi properti tambahan di view ya. Kemarin kan saya katakan kalau ini adalah sebuah objek ya. Jadi sebuah objek namanya VM ya. Objek itu mempunyai properti atau atribut, dari atribut itu ada L, ada data ya. Kemudian ada methods kan gitu. Ada yang lain lagi. Ya. Compute ini untuk perhitungan. Jadi view itu mengelompokkan operasi-operasi yang apa ya, yang perhitungan itu dia kelompokkan di sebuah atribut yang namanya compute ini. Nanti ada satu lagi atribut buat apa namanya, buat ngelut atau ngelut itu ngelut pertama kali gitu otomatis. Nah, itu juga ada atributnya. Nanti kita bahas di setelah API ya. Oke, jadi kita tambahkan satu atribut namanya compute gitu. Kita boleh tambahkan di sini atau setelah metode juga boleh artinya. Jangan lupa ini setiap ini dipisah dengan koma ya. Karena ini berbeda atribut, ini atribut data, ini atribut compute, ini atribut methods. Oke, di compute kita bikin sebuah fungsi. Ya. Nama fungsinya adalah total. Gitu. Nah, isinya adalah ketika kita memanggil fungsi total, itu ada proses atau operasi penjumlahan array. Jadi kita pakai reduce. Kalau kalian baca di manual booknya JavaScript, nanti kalian tahu. Nah, kita lihat di Witri School, ini coba tentang reduce. Nah, kalau kita punya array 175, 50, 25, ini kalau diapakan ini? Apa sih ini hasilnya? Oh, hasilnya 100. Dijumlah terus dikurangi ya. Coba pakai yang ini, sum of the number in array 24. Nah, coba ya, ini 15,5 ditambah 2,3 dan 17 ya, 17, berapa ya, 17,8. Totalnya 24 ini kalau dihitung manual ya, harusnya gitu. Cara mendapatkan penjumlahan ini itu pakai bisa pakai ini ya, total apa ya, total ya, get sum total number. Nah, ini totalnya kok nggak dikasih tahu nih di mana. Oh, ini saya bisa pakai reduce ini. Jadi numbers itu adalah array-nya ya. Kemudian pakai reduce ya, di reduce, perintah reduce, kemudian get sum. Get sum ini buat
apa namanya, fungsi ya. Fungsi. Wah, yang lebih gampang lagi. Nah, ini bisa nih. Hasilnya kan 10. Cara nulisnya kayak gini. Arraynya apa, reduce A, B. Nah, kayak gini. Ya, jadi ada beragam cara buat jumlahkan array. Ya, ada beberapa cara. Kita bisa ambil yang ada di internet, kita tiru gitu kan. Contoh ini. Ini jumlahnya 15. Kodenya adalah array dari sini, reduce, terus fungsinya A, B, yaitu menjumlahkan elemen A dan B, dijumlahkan terus itu maksudnya. Nah, kalau kita lihat kode di sini kan hampir sama ya. Nah, ini kan sama ini kodenya ya. Kita lihat ya. Nah, coba mirip nih. Jadi array ngambil dari keranjang harga. Ya, keranjang harganya di reduce. Oke. Terus A sama B ini terserah kita ya. Kita bisa ganti A sama B. Kemudian kita return ini ditambah ini ditambah ini. Nah, itu akan menghasilkan penjumlahan array. Nah, terus cara manggilnya gimana ini? Oke, kita masukkan dulu ya. Kita masukkan dulu ke fungsinya. Oh, sudah dimasukkan. Oke. Terus cara manggilnya gimana nih? Total nih. Langsung dipanggil ya. Langsung dipanggil nilainya. Jadi fungsi ini langsung dipanggil di sini. Misalkan di sini, misalkan kita buatkan H1 gitu. Nah, caranya gitu ya. Jadi saya ulangi, kita perlu nambahkan satu fungsi namanya total gitu ya. Ini terserah kita namanya. Terserah kita namanya apa. Kemudian kita kasih fungsi untuk menjumlahkan di situ menggunakan reduce, menggunakan JavaScript reduce. Nah, reduce itu di mana? Cari di manual book JavaScript native, JavaScript native. Oke, setelah dijumlahkan, tinggal dipanggil deh, di ininya, di div sebelah kanannya, dengan cara manggil nilainya ini, apa nama fungsinya itu tadi. Nah, itu caranya ya, sehingga ini sudah dinamis nih.
Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Saya, Pak. Iya, ya. Itu di function totalnya tadi yang koma nol itu Itu buat apa? ya, itu fungsinya ya, perintah di situnya ya, penjumlahannya itu tadi ya. Itu kayak return 0 itu. Itu kayak apa ya? Kalau kalian belajar ini OOP dulu, ada return gitu kan, return 0. Nah, itu kayak itu. Jadi apa istilahnya? Itu tidak berpengaruh sih. Karena itu mengembalikan hasil nilainya. Gitu. Jadi kan kita itu fungsi itu kan ada fungsi yang misalkan kita panggil terus kita mau langsung kembalikan nilai kan gitu. Nah, kalau pengen fungsi yang seperti itu berarti tergantung bahasa programnya apa ya. Kayak misalkan di C++ gitu kan, kalau kita mau nilai dari operasi sebuah fungsi, kita manggil fungsi terus kemudian fungsi itu mengembalikan nilai, kita harus menuliskan di akhir kode di fungsi itu kan pakai return 0 gitu biasanya. Nah, ini sama. Ya, jadi kan return, ini kan return ini. Jadi return 0 ini. Jadi dia operasi yang ada di sini setelah dihitung nilainya ini langsung dikembalikan lagi ke siapa yang manggil. Yang manggil siapa? Yang manggil adalah yang di sini tadi. Oke, ini. Jadi itu dari sisi ini ya, kode pemrograman aja sebenarnya. Dan ini juga istilahnya apa ya, tricky ya. Tricky itu cara menjumlahkan array itu bisa tidak dengan cara ini kan gitu. Kalau kita lihat tadi kan ada yang dengan cara ini. Yang mana tadi? Dengan cara seperti ini juga bisa. Tapi ini sebenarnya juga sama artinya, ya. Ini juga fungsi. Ini kalau di JavaScript default ini ya. JavaScript itu sebenarnya sudah mengalami perkembangan. Sekarang itu yang paling terkini itu kan JavaScript itu pakai ES6 itu. Nah, itu ada sedikit pengembangan atau cara memprogram. Contoh, ini sebenarnya artinya sama, cuma cara nulisnya beda. Ini kalau salah namanya mapping gitu ya, mapping. Jadi ini itu simbol yang menggantikan fungsi kalian tulis seperti ini, fungsi panjang kayak gini. Itu cukup digantikan dengan apa? Itu tadi, dengan ini, dengan simbolik. Nah, yang seperti ini kalau nggak salah, ini sudah JavaScript yang sekarang ya. JavaScript yang sekarang, kalau kalian kan pernah dengar ini nggak? JavaScript ES6 sama jadi ini sudah pengembangan JavaScript hari ini ya. Pernah pernah dengar TypeScript? Nah, ini kan baru juga ini. Yang lagi banyak di ini oprek sama orang-orang di JavaScript. Ini sebenarnya JavaScript native yang dikembangkan kan gitu. Jadi banyak fungsi-fungsi yang dulunya itu misalkan rumit, sekarang nulisnya jadi simple ya gitu. Contoh-contohnya ada juga pengembangan beberapa fitur-fitur. Nah, kalau kalian memang mau ekspor ya boleh nih belajar JavaScript yang baru ini, native tapi yang pengembangan terbaru juga. versi 2015 ke atas sih istilahnya gitu. Jadi yang native yang kalian pelajari kemarin itu masih istilahnya bukan yang terbaru gitu, ada yang terbaru gitu. Nah, gitu. Oke, gimana? Masih bingung? Makanya belajar view itu juga harus tetap diimbangi dengan ini ya, melihat ini kayak apa namanya native, JavaScript native itu tetap paling nggak sambil dibuka. Kenapa? Karena kayak fungsi-fungsi penjumlahan, penambahan kayak itu tadi itu kan sebenarnya fungsi basic
basic di JavaScript native itu kan. Nah, ini sebenarnya kan banyak banget gitu loh. Nah, masalahnya kayak kalau saya sendiri kayak orang project gitu ya, saya baru buka ketika saya butuh kan gitu. Contoh hari ini yang sangat sering kepake di pekerjaan itu kayak date gitu kan. Gimana cara ngambil tanggal dalam 1 tahun gitu. Bagaimana cara ngambil tanggal 5 tahun ke belakang. Nah, kemudian kalau hari ini tanggal hari ini hari Rabu gitu. Awal bulan itu tanggal harinya apa kayak gitu. Nah, itu butuh itu biasanya di project-project. Nah, seperti itu kita baru buka. Kalau saya baru buka itu JavaScript ini dokumentasinya gitu. Karena kan nggak semua kepake ya. Tergantung di sini ada banyak banget gitu. Banyak banget. Termasuk kalau mau belajar ES6 yang baru, ECMAScript 6. Dia itu second my revisi, ya kan? JavaScript revisi terbaru gitu. Nah, kalau kalian mau ekspor ke SPA, single page application, ke progressive web app kayak gitu, yang nanti mungkin belajar nggak hanya Vue ya, belajar React dan lain-lain. Ini sangat membantu kalau kalian mendalami ini. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, sekarang kalau sudah bisa penjumlahan, sekarang tugasnya ini, memunculkan ini kombinasi dengan contoh materi yang awal dulu kan gitu. Kalau saya beli sudah lebih dari ini berapa sih? Oh, kalau saya sudah beli dari 10 juta, itu kan kamu harus ngasih reward gitu kan. Sekarang saya beli ini sama ini. Nah, ini kan lebih dari ini masih 10 juta. Nah, kalau sudah 10 juta misalkan ininya muncul ini. Nah, ini boleh kalian ya biar seragam ya. Buatkan kayak model gitu, modal yang langsung muncul atau pop up. Bisa pakai modal, bisa pakai alert atau terserah yang lain. Yang pasti implementasi yang kemarin itu. Atau tulisan mungkin di sini tapi yang bagus gitu. Ya. Oke, biar seragam semua, buat modal aja, buat modal. Jadi kalau nilainya 10 juta, beli lagi, saya kasih diskon 5 juta misalkan. Kalau sampai 15 juta, kasih penghargaan lagi, apresiasi apa. Nah, kayak gini misalkan, lebih dari 15 juta. Gitu ya. Itu tugasnya, besok kita oprek kayak gitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Nanti berikutnya itu kalau sudah ini selesai, baru nanti kita akan ngambil data itu dari API gitu, dari REST API ya. Contoh saya sudah menyiapkan API-nya. Nah, nanti harapan saya sih kita masih ada 3 minggu, kita selesaikan sampai kita bagaimana caranya kita membuat API, REST API pakai PHP ya. Boleh pakai native, boleh pakai framework CodeIgniter atau yang lain. Ya, yang lain boleh Laravel. Contoh ini nanti akan kita panggil itu nilai dari ini sudah kita masukkan di database gitu ya. Kemudian kita buat API-nya pakai PHP, jadi seperti ini. Kemudian nanti akan kita panggil. Nilainya kita panggil. Loh, nggak keluar. Nah, itu tadi. Nah, ketika kita panggil dia, ini data ini ngambil dari database. Gitu. Oke, ini kurang dari 1 menit. Kalau putus lanjut asinkron aja. Ya, udah saya set masuk semua aja ya. Perhatikan tugasnya itu tadi, kalian coba membuat modal pop up ya. Kalau harganya naik, dia kasih
pop up buat penghargaan gitu. Besok kita bahas, termasuk nanti kita coba lanjut ke API.